Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ujian global dalam materi FENSIM, Laboratorium Sistem Simulasi Industri UN Veteran Jawa Timur 2020. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 44, yaitu ada saya sendiri, Diki Marcel Pertana, NPM 180, 320, 10124, dan rekan saya Ivan Jeremias Dewinata, NPM 180, 320, 10135. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah pada studi kasus yang kami ambil. Dalam studi kasus kami yaitu mengambil permasalahan pada perusahaan di PT Semen X. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan sistem dinamis dengan menggunakan software FENSIM pada pendapatan perusahaan di PT Semen X di kota X. Untuk tujuan modul 3 sendiri, yang pertama mengidentifikasi permasalahan produksi yang tergolong sistem dinamis, yaitu permasalahan produksi semen yang mempengaruhi pendapatan atau penjualan semen pada perusahaan PTX. Yang kedua yaitu mengenal software FENSIM serta cara penggunaannya. Dan yang terakhir menggunakan software FENSIM dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Selanjutnya ada manfaat dari modul 3 sendiri, yaitu FENSIM. Yang pertama, agar dapat mengidentifikasi permasalahan produksi semen yang terdapat pada semen X dengan sistem dinamis. Yang kedua, agar dapat mengenal software FENSIM serta cara penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu agar dapat menggunakan software FENSIM dalam menyelesaikan permasalahan sistem dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode permodelan yang dikenalkan oleh J. Forster pada tahun 1950 dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat hubungannya dengan pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya ada definisi dari sistem dinamis itu sendiri, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamis ini merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan menuju arah keseimbangan. Berikut ada gambar dari CLD atau Casual Diagram pendapatan di PT Semen X. Selanjutnya ada 3 aspek penting dalam melakukan simulasi. Yang pertama, mempelajari sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan didapat organisir ide dalam mempelajari sistem dinamis. Yang kedua, aspeknya yaitu umpan balik atau feedback. Di dalam metode sistem dinamis, pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop, maka faktor atau variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable. Untuk sifat umpan baliknya, yang pertama ada reinforcing feedback atau umpan balik positif, yaitu umpan balik yang bisa memberikan kontribusi kepada apa yang kita lakukan. Dan yang kedua ada balancing feedback atau umpan balik negatif yang berfungsi sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Kemudian yang ketiga aspek pentingnya yaitu sistem batasan atau boundary system. Secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel yang termasuk di dalam sistem mana saja yang ada. Selanjutnya menjelaskan tentang pembacaan single positive feedback system. Diagram ini memberikan pengertian bahwa jumlah pengetahuan atau the amount of knowledge yang dimiliki mahasiswa akan mempengaruhi will effect performa mahasiswa, dan performa mahasiswa akan berpengaruh pada penguasaan akan pengetahuan. Yang kedua ada more complete single loop. Yang terpenting dalam more complete single loop yaitu jumlah elemen atau item
yang ada di dalam loop dapat menjelaskan persoalan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, single negative feedback system adalah loop yang cenderung melawan arah dari loop dan mendekati equilibrium. Dan yang terakhir ada komplikatif positif dan negatif loop, merupakan gabungan dari positif dan negatif feedback system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software Vensim. Apa sih Vensim? Vensim merupakan suatu perangkat permodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim sendiri menawarkan cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram casual diagram dan stop flow diagram dengan menghubungkan kata tanda panah keterkaitan antar variabel sistem dimasukkan dan data sebagai hubungan kausal. Berikut merupakan gambar dari tampilan utama pada software Vensim, yaitu ada title bar, menu, main toolbar, sketch tools, output file, Windows analysis tool, status bar, dan build sketch window atau lembar kerja. Selanjutnya saya menjelaskan tentang deskripsi dari studi kasus. Studi kasus kami tentang pendapatan pada Semen X, di mana Semen X merupakan perusahaan di bidang bahan bangunan yang memproduksi semen dengan penjualan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya laba mengalami kenaikan. Dengan adanya permasalahan dalam perusahaan, banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam penjualan semen. Dengan adanya interaksi antar variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan masalah ini adalah membuat model simulasi sistem dinamis. Berikut merupakan gambaran dari pendapatan perusahaan pada PT Semen X dengan software Vensim, di mana ada persentase peningkatan yang mempengaruhi peningkatan penjualan, persentase penurunan yang mempengaruhi penurunan penjualan, kemudian ada laba penjualan semen, pendapatan perusahaan, pemasukan, pengeluaran, dan guna bank, serta biaya produksi. Selanjutnya ada grafik pendapatan dari PT Semen X. Berikut merupakan gambar dari grafik pendapatan pada Semen X, di mana garis yang berwarna biru merupakan laba penjualan semen dan yang berwarna merah pendapatan dari perusahaan. Dan disimpulkan bahwa pada bulan Januari sampai November, pendapatan yang diperoleh oleh Semen X yaitu konstan, tidak mengalami penurunan. Selanjutnya ada table pad pendapatan perusahaan. Berikut merupakan table pad dari pendapatan perusahaan, di mana pendapatan perusahaan setiap bulannya mengalami kenaikan. Bulan pertama yaitu 100, bulan kedua naik 180, bulan ketiga 250, bulan keempat 310, bulan kelima 360, bulan ke-6 400, bulan ke-7 430, hingga bulan ke-10 460. Sekian penjelasan materi tentang software Vensim. Selanjutnya untuk run softwarenya akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Jeremias Jolinata. Perkenalkan, nama saya Ivan Jeremias, NPM 18135 dari kelompok 44 akan menjelaskan mengenai causal loop diagram dari studi kasus saya, yaitu penjualan semen pada PT Semen X. Nah, di sini ada beberapa variabel yang telah dibuat. Jadi misalnya yang pertama yaitu ini variabel promosi pesaing. Jadi jika variabel promosi pesaing naik atau mengalami peningkatan, maka minat beli pesaing juga mengalami peningkatan.
dalam sistem dinamik, hubungan seperti ini diberi tanda polaritas positif. Seperti ini. Begitu pula dengan harga pesaing dan kualitas pesaing. Jika variabel kualitas pesaing dan harga pesaing ini naik, maka minat beli pesaing juga akan semakin meningkat. Nah, minat beli pesaing ini mempengaruhi keputusan beli. Di sini polaritasnya bertanda negatif. Jadi bila minat beli pesaing tinggi, keputusan beli menurun, semakin menurun. Seperti itu. Kemudian misalnya contoh lagi ini variabel penjualan semen. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi seperti transportasi, kemudian keputusan beli, segmentasi, promosi. Jadi semisal segmentasi meningkat dan permintaan meningkat, nah maka penjualan semen juga akan mengalami peningkatan. Nah, makanya tandanya polaritasnya positif. Karena hubungannya searah. Kalau seperti hubungan pada variabel minat beli pesaing ke keputusan beli ini, hubungannya sifatnya berbanding terbalik. Sama halnya seperti harga produk ke minat beli produk. Juga berbanding terbalik dan polaritasnya diberi tanda negatif. Menyatakan bila harga produk naik atau meningkat, maka minat beli produk justru akan menurun. Seperti itu. Kemudian untuk variabel lainnya, dominan positif semua. Semisal ini pertumbuhan pasar, segmentasi, pengujian pasar ini positif. Kemudian untuk pendapatan PPN ini, kalau variabel pendapatan ini naik, maka PPN-nya juga naik. Sedangkan kalau PPN-nya naik, maka pendapatannya mengalami penurunan. Di sini ditunjukkan dengan tanda polaritas negatif. Nah, seperti itu untuk penjelasan pada causal loop diagram pada studi kasus penjualan semen pada PT Semen X. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat stock flow diagram dari studi kasus PT Semen X. Yang pertama dilakukan yaitu kita buat model baru. Nah, ini untuk pengaturan modelnya. Untuk unit for time-nya kita pilih bulan. Initial time-nya kita buat 1, final time-nya kita buat 11. Time step-nya 1. Kemudian klik OK. Kemudian di sini ada beberapa fungsi model atau variabel, ada level, ada arrow, ada rate. Jadi stock flow diagram ini merupakan pengembangan dari causal loop diagram atau CLD. Nah, untuk studi kasus ini yang pertama kita buat level.
dulu atau stok. Nah, namanya laba penjualan semen. Kemudian setelah itu kita buat rate-nya. Namanya peningkatan penjualan. Jadi rate ini adalah suatu variabel yang mempengaruhi suatu level. Dalam hal ini levelnya yaitu laba penjualan semen. Jadi peningkatan penjualan berpengaruh terhadap laba penjualan semen. Nah, kemudian kita buat rate satu lagi, yaitu penurunan penjualan. Kemudian kita tambahkan variabel pada rate tersebut, namanya persentase peningkatan. Kemudian selanjutnya persentase penurunan. Kemudian kita kasih arrow sebagai penghubung ke rate-nya. Selanjutnya kita buat lagi satu level baru dengan nama pendapatan perusahaan. Kemudian dibuat rate-nya, namanya pemasukan. Kemudian rate kedua yaitu pengeluaran. Kemudian satu lagi yaitu bunga bank. Kita tambahkan variabel yaitu biaya produksi. Kemudian kita hubungkan level, dalam hal ini laba penjualan semen, ke ini level atau stok pendapatan perusahaan dengan menggunakan arrow seperti ini. Kemudian kita klik equation. Kalau berwarna hitam seperti ini, itu tandanya belum terisi datanya. Kita coba isi untuk yang pertama, yaitu ke persentase peningkatan. Kita coba isi 0,4, unitnya persen.
Kita klik OK. Kemudian selanjutnya persentase penurunan 0,3, unitnya persen. Klik OK. Kemudian ke selanjutnya yaitu pada rate peningkatan penjualan. Equation-nya persentase peningkatan dikalikan 100. Untuk unitnya kita kasih juta rupiah. Klik OK. Terus selanjutnya penurunan penjualan, yaitu equation-nya persentase penurunan dikalikan 100. Unitnya juta rupiah. Klik OK. Kemudian berikutnya laba penjualan semen, unitnya juta rupiah. Initial value-nya kita kasih 100, menunjukkan laba penjualan semen awal yang dimiliki PT Semen X yaitu sebesar 100. Kita klik OK. Kemudian kita isi yang rate pemasukan. Unitnya juta rupiah. Klik OK. Untuk yang pengeluaran kita isi 20, unitnya juta rupiah. Klik OK. Kemudian biaya produksi kita kasih nilai 100, unitnya juta rupiah. Klik OK. Untuk yang bunga bank, equation-nya yaitu biaya produksi unitnya juta rupiah. Kita klik OK. Kemudian untuk level pendapatan perusahaan kita klik. Untuk persamaannya itu pemasukan ditambah bunga bank dikurangi pengeluaran dikurangi. Jadi untuk level pendapatan perusahaan yaitu pemasukan ditambah bunga bank dikurangi pengeluaran dikurangi laba penjualan semen. Untuk initial value-nya yaitu 100, unitnya juta rupiah. Kita klik OK. Coba disimulasikan, klik simulate, klik yes. Kemudian kita coba lihat grafiknya seperti ini. Untuk yang warna merah ini untuk stoknya pendapatan perusahaan, kemudian untuk yang warna biru yaitu stok atau level pada laba perusahaan semen, laba penjualan semen. Kemudian kita lihat untuk tabelnya. Nah, ini dapat
dianalisis, yaitu untuk biaya produksi tetap dari bulan 1 ke bulan 11. Bunga bank juga tetap konstan, pemasukan juga konstan, untuk pengeluaran juga konstan. Yang bertambah di sini yaitu pendapatan perusahaan. Untuk bulan pertama 100 juta rupiah, bulan kedua bertambah 80 menjadi 180, bulan ketiga bertambah menjadi 250, bulan keempat 310, bulan kelima 360, bulan ke-6 400, bulan ke-7 430, bulan ke-8 450, bulan ke-9 460, ke-10 tetap 460, ke-11 mengalami penurunan menjadi 450. Sekian penjelasan software Hansen pada kelompok 44. Terima kasih.